Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Ibtisama dengan NIM 2402115000016. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas mata kuliah Metodologi Desain Arsitektur. Adapun data-data yang akan saya paparkan, yang pertama mengenai inventory atau inventarisasi data, yang kedua analisis atau analisis data, dan yang ketiga sintesis atau sintetis data. Lokasi tapak kami berada di Jalan Poros Benteng Sembopu, Desa Taman Nyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Adapun ukuran tapak dengan panjang 30 meter, lebar 11 meter, luas total 330 meter persegi, GSB atau garis sempadan bangunan 5 meter, KDB atau koefisien dasar bangunannya 330 meter persegi, dan KLB atau koefisien lantai bangunan sebesar 330 meter persegi. Nah, di tapak ini terdapat jalan setapak tetapi tidak ada trotoar. Adapun kontur tanah yang ada di tapak ini cenderung rata. Selanjutnya analisis matahari. Matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Tapak lokasi menghadap ke arah selatan dan sinar matahari dapat difungsikan sebagai cahaya alami pada siang hari. Tanggapan saya, diperlukan penanaman pohon di area timur agar bisa meminimalisir paparan sinar matahari, dan juga pada tengah hari bagian selatan menerima cahaya maksimum sehingga lebih panas, jadi kita memerlukan pengendaraan yang lebih baik. Kemudian arah mata angin. Nah, pada pagi hari angin berhembus dari arah timur, pada siang hari dari arah barat, dan pada malam hari dari arah barat laut. Nah, kita memerlukan pengefektifan penggunaan cross ventilation atau ventilasi silang, dan juga memperbanyak bukaan pada bagian barat agar tidak terlalu panas. Selanjutnya curah hujan. Menurut perkiraan BMKG, Makassar diprediksi mulai masuk musim hujan pada bulan Oktober sampai Maret dengan rata-rata suhu 29 derajat Celcius dengan kelembapan rata-rata 80 sampai 90%. Selanjutnya analisis aroma. Nah, di sekitar tapak terdapat selokan, tetapi berdasarkan survei yang kita lakukan, tidak terdapat bau yang menyengat di sekitar tapak. Hal ini dikarenakan selokan tersebut lumayan bersih, sehingga tidak mengeluarkan aroma bau. Kemudian vegetasi. Vegetasi yang ada di sekitar tapak berupa pohon mangga, pohon pisang, serta tanaman-tanaman lainnya. Selanjutnya mengenai utilitas. Yang pertama air bersih. Nah, jaringan air bersih digunakan untuk memasukkan air bersih pada bangunan yang berasal dari PDAM. Alternatif yang kita gunakan yaitu air bersih, pompa air, kemudian dialirkan ke bangunan. Yang kedua air kotor. Nah, jaringan air kotor digunakan untuk membuang air bekas pakai dari aktivitas di dalam bangunan ke saluran pembuangan di luar bangunan. Penyaluran air kotor dari kloset yaitu bak kontrol, kemudian ke septic tank, dan kemudian ke resapan. Selanjutnya analisis akses dari luar tapak. Nah, di sini ada 3 jalan. Lokasi akses jalan ini dapat diakses oleh sepeda motor, mobil truk, pejalan kaki, dan kendaraan yang lainnya. Dan juga jalan ini memiliki lebar sebesar 5 meter. Kemudian, sirkulasi dalam site. Untuk posisi pintu masuk dan keluar ada pada bagian sebelah barat dan timur, karena akses menuju keluar ke jalan itu lebih dekat. Selanjutnya, analisis view. Pada batas arah timur terdapat beberapa rumah warga. Di arah selatan, tapak berhadapan langsung dengan rumah warga dan jalan akses utama dari Jalan Poros Benteng Sembopu. Pada batas barat terdapat beberapa warung dan ruko. Pada batas arah utara terdapat rumah warga yang berada di BTN Pesona Indah Taman Nyeleng. Selanjutnya mengenai elemen sosial. Warga di Desa Taman Nyeleng sering mengadakan kegiatan sosial seperti perayaan hari besar, bantuan kesehatan balita di posyandu, dan kegiatan kerja bakti. Kendala yang ada di sekitar tapak yang pertama, belum ada sistem pengelolaan sampah yang baik, sehingga menjadi masalah dalam membangun sebuah kawasan yang berkembang. Seperti halnya, orang-orang kesulitan menemukan tempat pembuangan sampah, jadi mereka cenderung membuang sampah sembarangan,
sehingga kawasan menjadi kotor. Yang kedua, minimnya lampu penerangan jalan dibandingkan dengan luas kawasan, sehingga menyebabkan area menjadi gelap pada malam hari dan berpotensi menimbulkan tindakan kejahatan serta ketidaknyamanan bagi pengendara. Zoning plan, pengembangan perumahan yang tertata dengan sistem drainase yang baik untuk mencegah banjir serta penyediaan ruang hijau dan fasilitas sosial seperti taman bermain dan ruang interaksi warga, dan juga pengembangan pusat perdagangan tradisional untuk mendukung pedagang lokal. Selanjutnya, matriks SWOT. Yang pertama, strengths atau kekuatan. Akses yang mudah sebagai penghubung antara kawasan permukiman penduduk dengan wilayah luar, seperti Kota Makassar dan Sungguh Minasa. Yang kedua, weaknesses atau kelemahan. Kurangnya fasilitas pendukung seperti tempat sampah, sehingga sampah berserakan kemana-mana. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Adanya warung kecil, minimarket, pasar kecil yang dapat membuka peluang untuk bisnis kecil. Dan yang keempat, threats atau ancaman. Banyaknya sampah yang berserakan mencerminkan kurangnya kesadaran lingkungan dan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Hal ini dapat menimbulkan masalah kesehatan dan menurunkan estetika kawasan. Dan yang terakhir, aktivitas penghuni. Anggota yang pertama yaitu ayah. Aktivitasnya seperti makan, mandi, istirahat, tidur, sholat, dan siram tanaman. Ruang yang diperlukan atau yang dibutuhkan yaitu ruang makan, kamar mandi, ruang keluarga, kamar tidur, dan taman depan. Yang kedua, ibu. Ibu melakukan aktivitas seperti memasak, mencuci baju, mencuci piring, tidur, istirahat, makan, menjemur, sholat, mandi, dan menyetrika. Ruang yang diperlukan yaitu dapur, kamar mandi, kamar tidur, ruang keluarga, ruang makan, dan taman belakang. Anggota keluarga yang ketiga, anak. Anak melakukan aktivitas seperti tidur, makan, istirahat, mandi, belajar, memasak, mencuci piring, mencuci baju, sholat, dan menyetrika. Ruang yang diperlukan yaitu kamar tidur, ruang makan, ruang keluarga, kamar mandi, dan dapur. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.